Ada dari Pak Renaldi. Beliau bertanya, Bismillah, Ana ingin bertanya dan meminta nasihat kepada guru Ana, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Hafizahullah Ta'ala. Ana sudah berusaha untuk mengajak teman-teman Ana yang masih menyukai dan menganggap musik itu halal. Liberal itu tidak berbahaya, berpacaran, bergaul bebas, dan juga berbagai kemaksiatan lainnya untuk hijrah dan mempergunakan masa muda mereka sebelum menyesal nantinya. Namun mereka semua menolak dengan menggunakan akal mereka dan juga menggunakan pendapat sebagian penceramah yang menghalalkan apa yang mereka lakukan. Ana pikir Ana dan mereka sudah tidak cocok lagi dan Ana berlepas diri dari mereka. Apakah Ana boleh menjaga jarak dan menjauh dari mereka? Kemudian jika suatu hari Ana ingin mengajak lagi mereka untuk hijrah, adakah cara lain yang lebih baik yang bisa meluluhkan hati mereka agar mempergunakan masa mudanya sebelum kelak menyesal nantinya? Jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Di surat Al-Ahzab ayat 67-68, Allah itu menceritakan penyesalan orang-orang yang salah meneladani, salah mengikuti tokoh. Allah menyebutkan, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'an. Ya Allah, kami dulu patuh, kami dulu mengikuti pembesar-pembesar kami, pemimpin-pemimpin kami, fa'adalluna sabila. Lalu mereka menyesatkan kami di jalan-jalan yang benar. Rabbana atihim dhi'faini minal adhab wal anhum la'nan kabir. Ini orang karena menyesalnya, dia minta, ya Allah, tuh orang-orang yang kami ikutin dulu, tolong mereka itu dikasih azab double. Dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Namun ingat, bahwasanya bukan berarti tatkala kita mengikuti seseorang, lalu yang nanggung dosanya tuh fulan. Anak kan udah dengar fulan ngatakan seperti itu, nggak apa-apa pacaran kata dia. Liberal aman aja kata dia. Mungkin LGBT juga nggak apa-apa, ini kan hak manusia. Lalu kita ikutin yang seperti itu. Lalu engkau berpikir, oh nanti kan mereka yang tanggung jawab. Tidak. Engkau akan menyesal pada hari itu. Mereka tidak dapat menanggung dosa orang lain. Kita nanggung dosa kita sendiri-sendiri. Terus apa tugas kita sama kawan-kawan kita yang mungkin mereka sudah nyaman dengan kehidupan mereka? Ahibati fillah. Ketahuilah surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Nggak suka kita beramal dengan amalan tersebut. Berat. Harus berjuang, harus berkorban. Tapi neraka dikelilingin dengan semua yang sesuai dengan syahwat kita. Syahwat kita tuh ke sana. Mau masuk neraka tuh mudah. Orang disuruh bayar dia masuk neraka. Kenapa? Karena syahwat dia di sana. Terus apa tugas kita sama kawan-kawan kita yang seperti itu tadi? Yang pertama, doakan mereka. Doakan. Muslim itu orangnya penyayang. Allah itu maha penyayang. Nabinya Allah sebut Raufur Rahim. Agamanya disebut Dinur Rahmah. Agama yang penuh dengan kasih sayang. Pengikutnya Ruhama Bainahum. Saling menyayangi. Jadi salah satu bentuk kasih sayang kepada mereka, setelah tadi kita ngasih nasihat sama mereka, antum doakan mereka. Nih di akhir Jumat waktu mustajab, antum angkat tangan. Antum sebut nama-nama orang-orang yang antum ingin dia dapat hidayah. Bukakan pintu hati mereka. Ini salah satu bentuk keseriusan antum untuk menebarkan kasih sayang. Kemudian, antum tinggalkan mereka sekarang. Wahjurhum hajran jamila. Tapi tetap cari waktu lain untuk memberikan nasihat kepada mereka. Contohnya, sekali-kali ajak mereka rekreasi. Kemana? Ke kuburan. Yuk, kita ziarah kubur. Ana minta dampingin antum mau keluarga Ana meninggal. Untuk mengingatkan kematian. Mengingatkan kepada mereka bahwasanya semua akan kita tinggalkan. Kita akan sendirian di sini. Tanpa ada kawan yang mendampingi. Tanpa ada guru. Tanpa ada orang tua.
tanpa istri, tanpa anak. Hanya dengan amalan kita berdua di sana. Maka ingatkan dia dengan hari akhir. Ingatkan dia dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Jadi kadangkala orang-orang itu sulit untuk didakwain karena masalahnya itu bukan dia nggak tahu hukum. Dia memilih hukum yang nyaman buat dia. Terus apa tugas kita? Mengenalkan dia dengan yang membuat hukum. Mengenalkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Proses ini atau tahapan ini harus dilewatin dalam berdakwah. Bukan sekedar mengatakan nggak boleh, haram, tinggalkan, bukan. Bayangkan selama 13 tahun di kota Mekah, itu para sahabat sebagian besar di antara mereka ya seperti kehidupan orang-orang jahiliyah. Mereka minum khamar karena halal memang dalam Islam pun. Setelah mereka masuk Islam, khamar itu yang memang tradisi mereka dahulu masih halal, mereka minum. Sampai ketika hijrah ke kota Madinah, perlahan-lahan dikurangin. Ketika waktu sholat, nggak boleh dalam kondisi mabuk. Awalnya mereka sholat mabuk. Imamnya juga mabuk. Setelah itu dilarang. Mereka kemudian berusaha ini adaptasi. Atau adaptasi dengan hukum baru. Dengan syariat Allah Azza wa Jal. Mereka akhirnya ketika mau masuk sholat, mereka nggak minum. Mereka mungkin minum di antara waktu antara isya sama subuh karena panjang waktunya. Tapi kalau mamanya antara mungkin kalau pagi mereka kerja zuhur asar mereka nggak minum. Asar ke maghrib mereka nggak minum. Maghrib ke isya waktunya pendek mereka nggak minum. Setelah itu baru Allah turunkan pengharaman khamr. 13 tahun di kota Mekah nggak ada yang pakai jilbab. Maka yang mengatakan jilbab itu tradisi orang Arab 13 tahun. Jangan bicara orang-orang istri-istrinya Abu Bakar. Istrinya Nabi pun nggak pakai jilbab. Nggak diwajibkan. Tapi ketika keimanan mereka kuat, turun kewajiban jilbab. Wallah, mereka nggak tanya di mana ada butik yang bagus untuk bikin jilbab. Kain-kain di jemuran itu mereka ambil, mereka tutupkan kepada diri mereka. Apa penyebabnya? Iman. Maka dalam proses berdakwah ini, sebelum kita menjelaskan hukum, jelaskan kepada mereka tentang yang membuat hukum ini. Sehingga dengan harapan mereka lebih mudah menerima. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik,